Halo teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan tentang metode naive Bayes. Di sini saya menggunakan data-data prediksi rating film menggunakan metode naive Bayes. Dari masing-masing kolom ini terdiri dari nama direktur, jumlah kritikus untuk ulasan, durasi, suka, dan rating. Di sini saya menggunakan 100 record atau 100 data ya teman-teman. Nih 100 record. Oke, kita mulai. Di sini kita masuk pada langkah pertama adalah menghitung jumlah rating film. Di sini kita outputnya itu adalah rating ya. Mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Di sini outputnya yaitu rendah, sedang, tinggi. Di play rendah itu memiliki 41 data rendah dari 100 record, dan sedang memiliki 29 record dari 100, dan untuk tinggi 30 record dari 100 data. Baik, ini dia untuk menghitung nilai probabilitasnya itu pada setiap tabel itu kita masukkan seperti ini. Rendah 41 per 100 record, sedang 29 per 100 record, tinggi 30 per 100 record. Kita akan menghitung nilai probabilitas masing-masing tabel. Kita masukkan nama-nama direktur yang tadi ya teman-teman. Di sini ada 19 nama-nama direktur dari 100 record tadi. Di sini nilai outputnya itu tadi adalah rendah, sedang, dan tinggi. Kita masukkan rendah berapa record. Misalnya James, di James memiliki data rendah itu berapa record, James memiliki data sedang itu berapa record, dan James memiliki tinggi itu berapa record. Kita masukkan, begitu juga seterusnya sampai ke Mark Waters. Itu kita masukkan ya tadi ya, berapa output rendah, berapa output sedang, dan berapa output tinggi. Kita masuk pada selanjutnya. Di sini adalah jumlah kritikus untuk ulasan. Tadi itu kolom kedua ya, kalau tidak salah. Di sini ada tinggi, sedang, dan rendah. Kita cari seperti tadi teman-teman. Di sini adalah tinggi. Tinggi ini datanya di output tadi rendah, itu memiliki berapa record. Di tinggi sedang berapa record, di tinggi ke tinggi berapa record. Itu begitu juga seterusnya. Sama seperti tadi durasi. Kita mencari durasi, ini memiliki outputnya panjang dan pendek. Nah, panjang ini ada berapa data rendah di data panjang. Nah, kita masukkan di sini, kita hitung adalah 0,59, di sedang 0,66, di tinggi 0,55. Begitu juga dengan pendek. Kemudian di kolom suka. Di kolom suka ini ada outputnya itu banyak, sedang, sedikit. Nah, kita masukkan lagi banyak di datanya. Di data rendah ada berapa, banyak di data sedang ada berapa, dan tinggi di data dan banyak di data tinggi itu ada berapa. Kita masukkan nilai-nilainya ya teman-teman. Dan dari keempat hasil perhitungan nilai probabilitas pada tabel di atas ini digunakan training yang kemudian dapat digunakan untuk memprediksi data baru. Ini ya, misalnya ini teman-teman, data barunya sudah saya buat. Misal terdapat data baru sebagai berikut. Satu contohnya nih, nama direkturnya nih Frank, jumlah kritikus untuk ulasan ini tinggi, durasinya ini pendek, sukanya itu banyak. Kita akan mencari ratingnya. Di sini adalah rumusnya ya teman-teman. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, di sini kita masukkan nama direktur di data rendah itu berapa. Misalnya ini tadi kan Frank, di data direktur Frank, data direktur rendah Frank,
Frank data direktur rendah. Ini ya teman-teman, Frank di rendah itu 0,7. 0,7 berarti di sini 0,7 kan teman-teman. Nah, jumlah kritikus di tinggi. Jumlah kritikus di tinggi sedang. Ini ya, tinggi di rendah 0,39. Nah, 0,39. Nah, begitu seterusnya. Jadi, kemudian 0,07 dikali 0,39 dikali 0,41 dikali 0,22 dikali 0,41. Nah, ini hasilnya teman-teman, 0,00100969. Sama seperti tadi, outputnya yang rendah ya teman-teman, kita mencari output yang rendah. Nah, yang nomor 2 ini kita mencari outputnya yang sedang. Nah, dari antara ini kita mencari output yang sedang. Nama direktur sedang, jumlah kritikus untuk ulasan di sedang, durasinya di sedang, sukanya di sedang, baru playnya juga di sedang. Ini seperti ini ya teman-teman. Ini 0,10 dikali 0,28 dikali 0,38 dikali 0,55 dikali 0,29. Kemudian hasilnya ini ya teman-teman, 0,00169708. Baik, ini kemudian setelah kita selesai mencari nilai sedangnya, kita masuk pada output tingginya. Sama seperti tadi rumusnya, cuma diganti dengan tinggi. Di sini kita memasukkan angkanya tadi ya teman-teman, 0,07 dikali 0,20 dikali 0,47 dikali 0,50 dikali 0,3. Di sini hasilnya teman-teman yaitu 0,000987. Baik, ini adalah presentasi saya atau jawaban dari data-data perfilman yang saya buat, data-data rating film. Baik, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan saya.